إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذرياته أجمعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا بالإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمسم المدد سيد الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ محمد كشول أنور بن ناجي اسمه سيد الشيخ محمد أنشاء وخصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد وسيد الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبي سجاء وسيد الإمام شيخ إبراهيم البجوري سيد الإمام الحبيب عبد الله بن علي الحداد سيد الإمام سيد أحمد المرزوقي المالكي سيد الإمام Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Bandani wa li arwahi ahli sanadina al-muttasil ilayhim wa khususan ila ruhi sayyidi wa mursyidi wa murabbir ruhi sayyidi Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani al-Banjari wa li arwahi jami'i masyayikhina wa masyayikhina anna Allah al-Karim yataghashsha bil rahmah wal maghfirah wa yu'ali darajatin bil jannah yu'adu alaina wa ala ahli baitina wa auladina wa zurriyatina min barakatihim wa min barakati ulumihim wa asrarihim wa anwarihim wa ma'arifihim wa karamatihim bisirrin nabi wa ala nabi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, assalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah, assalamu alayka ya sayyidi ya khaira khalqillah, assalamu alayka ya imam al-anbiya wal mursalin, assalamu alayka ya khataman nabiyyin, assalamu alayka ya rahmatan lil alamin, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Qala al-musannif rahimahullah fiqh Fathul Qarib Palaliku yajuzu lil abi wal jiddi inda adamil abi aslan aw adami ahliyatihi ijbaruha ay al-bikri ala nikah in wujidat syurutul ijbari bikauni zawjati ghaira mawtu'atin biqubulin wa antu zawja bikuf'in bimahri misliha bimahri misliha min naqdil baladi. Kita arti itu palbikru, maka perempuan yang bujang atau perawan, ya yuzulil abi, boleh bagi bapaknya, wal jiddi dan kakinya, inda adamil abi, ketika tidak ada bapak, aslan secara asal.
adami ahliyatihi, atau tidak ahlinya bapak. Boleh ijbaruha ayil bikri, memaksa perempuan yang bujang itu atas pernikahan. In wujidat, jikalau didapat syurutul ijbari, syarat-syarat memaksa. Bikauli zaujati, dengan keadaan istrinya ghaira mawdu'atin biqubulin, tidak pernah diwata dengan kubul. Wa antu zawija, dan mengawinkan ia bikufin, dengan laki-laki yang sekupu. Wa antu zawija, dan mengawinkan ia bikufin, dengan laki-laki yang sekupu, dalam kurung selipel. Bimahri misliha, dengan mahar seumpamanya, dengan mahar seumpamanya. Min naqdil baladi, daripada mata uang negeri itu. Wasaibu, perempuan yang janda, la yajuzu liwaliha, tidak boleh bagi walinya tazwijuha, mengawinkan perempuan yang janda, illa ba'da bulughiha, kecuali setelah balignya itu janda, wa izniha, dan izinnya itu janda. Nutkan secara ucapan, la sukutan, bukan secara diam. Jaga penjelasannya. Pal bikur, maka perempuan yang perawan. Yang lewat dijelaskan bahwa perempuan yang akan menjalani pernikahan itu ada dua status. Yang pertama, status perempuan itu adalah bikr, perawan. Yang kedua, status perempuan itu atau wanita itu adalah sayyibun, janda. Pengertian perawan adalah perempuan yang tidak pernah perempuan yang belum, yang masih bujang, yang belum pernah melakukan hubungan intim. Pengertian perempuan janda adalah perempuan yang sudah hilang keperawanannya, itu namanya janda. Nah sekarang palbikur, perempuan yang perawan. Bagaimana dalam perwalian nikahnya, itu yang dipermasalahkan. Perempuan yang perawan, yajuzul abi, boleh bagi bapaknya, wali jadi dan kakinya, indah adamil abi, ketika ketiadaan bapak aslan sama sekali. Adami ahliyati, atau ketiadaan ahlinya bapak. Boleh ijbaruha, bahasa kasarnya memaksa perempuan yang perawan itu, supaya bahasa bagus jangan memaksa, didabit asamana memaksa, menikahkan tanpa izin. Ijbar itu asal mana memaksa, maksudnya menikahkan tanpa izinnya. Ala nikah, atas pernikahan, in wujidat syurutul ijbar,
apabila didapat persyaratan ijbar. Maksudnya ikam rahmatai berisi anak perawan, anak bujang, maka ikam punya hak menikahkan anak ikam itu sekalipun tanpa izin anak, tanpa persetujuan anakmu itu sah, asal ada didapati persyaratan itu. Ngaran dalam fikih ngarannya waliyul mujbir, wali mujbir. Jadi sebagai orang tua boleh menikahkan anaknya tanpa persetujuan si anak yang perawan tadi itu boleh asal cukup syarat. Nah, kita ambil contoh kejadian yang sampai sekarang, kejadian itu masih tercatat di dalam sejarah. Sejarah apa? Sejarah Islam Kalimantan Selatan. Kita punya ulama besar, tokoh besar, datuk kita, yaitu Datuk Kalambayan, Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari rahimahullah. Ketika Datuk Kalambayan Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari di zaman rajanya Tahmidillah, beliau berangkat ke Mekah dalam rangka menuntut ilmu. Di saat berangkat ke Mekah itu, istri beliau yang bernama Bajud, bukan Aminah, istri beliau yang bernama Ratu Aminah, anak raja, hamil. Pahami. Jadi Datuk Kalambayan berangkat ke Mekah ngaji, bini hamil. Selama di Mekah diperkirakan istri melahirkan. Akhir ada informasi anaknya adalah perempuan. Anaknya perempuan. Datuk Kalambayan mengaji kurang lebih 33 tahun. Ya lagi, Datuk Kalambayan mengaji di Mekah, kemudian ke Madinah itu kurang lebih 33 tahun. Lalu salah atau di antara teman atau kawan orang Indonesia saat mengaji di Mekah tercatat ada beberapa orang yang disebut, ada yang disebut dengan 4 serangkai. Pertama, kawan Sidin bernama Abdus Somad yang terkena dengan Syekh Abdus Samad Palembang, pengarang kitab Sairus Salikin. Itu kawan Datuk Kalambayan mengaji di Mekah dan di Madinah. Yang kedua, kawan Datuk Kalambayan itu adalah Syekh Abdul Wahab Bugis, Sulawesi Selatan. Yang ketiga, kawan Datuk Kalambayan adalah Syekh Abdurrahman Al-Betawi, orang Betawi. Nah, Ba'ampat ini disebutlah 4 serangkai. Walaupun itu sebenarnya salah satu gurunya Datuk Kalambayan dalam ilmu fikih adalah Syekh Sulaiman Al-Qurdi. Syekh Sulaiman Al-Qurdi itu juga gurunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri mazhab Wahabi. Pahamlah maksudku.
pendiri Wahabi itu Muhammad bin Abdul Wahab, sejaman dengan Datuk Kelampayan, seguru dengan Datuk Kelampayan, dengan peguruan Sidin Syekh Sulaiman Al-Qurdi di Madinatul Munawwarah, di Madinah rahmatullah. Nah, nempat serangkai Datuk Kelampayan, Syekh Abdul Wahab Bugis, Abdul Rahman Betawi, 4 geledah. Nah, lalu di saat diperkirakan umur anak beliau, anak Datuk Kelampayan yang berikutnya namanya adalah Fatimah. Anak nang ditinggalkan di kan hamil, lalu anak itu diimbukan lawan Datuk dinamai Fatimah. Saat beliau memperkirakan umurnya umur kawin, maka Datuk Kelampayan sebagai orang tua hendak menikahkan anak Sidin yang berada di dalam pagar yang bernama Aminah. Nah, siapa dengan siapa? Dengan laki-laki kawan Sidin. Siapa yang cocok? Syekh Abdul Wahab Bugis hendak, Syekh Abdul Samad Palembang hendak, Abdul Rahman hendak. Lalu Datuk Kelampayan menawarkan cincin utas. Ujar Datuk Kelampayan, siapa nang pas di jarinya utas ini, itulah menantuku, itulah yang akan aku kawinkan dengan anakku. Pahamlah? Nah, lalu ternyata utas dirasuk, cincin dirasuk, pas nang rasuk yang cocok dengan Syekh Abdul Wahab Bugis. Syekh Abdul Wahab Bugis. Lalu Datuk Kelampayan menikahkan dengan anak putri beliau yang bernama Fatimah yang berada di Kalimantan dalam pagar nikah, lakiannya di Mekah tanpa sepengetahuan, paham? Tanpa sepengetahuan Fatimah. Kenapa? Ya kada alat komunikasi. Beda zaman sekarang badi telepon. Ini ada zaman 200 tahun lebih. Ada memang ada. Lalu dinikahkan atas dasar apa? Atas dasar waliyul mujbir. Pahamlah. Karena seorang ayah, seorang bapak berhak menikahkan anaknya tanpa seizin anaknya. Itu contoh. Termasuk seorang bapak boleh menikahkan anaknya tanpa seizin anaknya, sekalipun masih ada di rumah karena anaknya masih kecil. Paham? Bini-bini umur 5 tahun dinikahkan oleh abahnya sah. Atas dasar apa? Dipadahkan atas dasar persetujuan anak perempuannya, dia tidak mengerti. Paham? Atas dasar keterangan ya juzulil abi ijbaruha alan nikah. Pahamlah? Boleh atas seorang ayah, seorang bapak menikahkan anaknya yang perawan sekalipun tanpa persetujuan anak itu untuk nikah karena anaknya masih umur 5 tahun. Sah. Nah, kita sambung dulu kisah Datuk Kelampayan tadi. Lalu nikah sah. Waktu berjalan waktu berjalan, akhirnya sampailah saatnya Datuk Kelampayan pulang bersama menantunya untuk mencari bini.
pulang ke Kalimantan. Pulang ke Kalimantan ini bukan waktu nang mudah Rahmat. Ayo pang sebulan 2 bulan kada. Datu Kalambayan perlayaran kapalnya itu aja berapa bulan. Karena singgah di Jakarta. Di Jakarta itu ada masjid yang salah kiblat dibenarkan oleh Datu Kalambayan. Masjid yang ada di Sunda Kelapa. Nah, akhirnya sampailah Datu Kalambayan Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari ke dalam pagar. Begitu sampai ke dalam pagar, ternyata yang anak sudah kawin, bahkan sudah punya anak. Paham? Kayak apa ini? Ya kan? Kayak apa? Oh, diteliti. Yang di dalam pagar ini kapan nikahnya? Yang di Makkah kapan nikahnya? Begitu diteliti, dicocokkan dengan ilmu falak, pada akhirnya Rahmatai ternyata pernikahan di Makkah lebih dahulu hanya 1 hari kurang lebih daripada nang di dalam pagar. Maka yang sah didahulukan yang di Mekah. Yang di dalam pagar sah juga. Sah aja. Sah. Benar. Tapi kada mungkin laki 2 kan. Ini sah, ini sah. Lalu ada yang disebut dengan fashun nikah. Pembubaran pernikahan. Bukan dicerai, pembubaran, pasah namanya. Maka dibubarkanlah pernikahan Fatimah dengan laki-laki nang di dalam pagar. Lalu berkumpullah Syekh Abdul Wahab Bugis dengan Fatimah. Itu namanya teori waliul mujbir. Ya contoh kita nang sekarang ini gampang. Orang berisi anak bini-bini umur 5 tahun dinikahkan umpamanya lawan siapa? Lawan hondokan. Ini menjadi tradisi Rahmatai zaman dulu, menjadi tradisi dalam kerajaan. Anak raja biar kainnya jangan macam-macam nikah ke lain, mulai lagi halus kecil dinikahkan. Jadi dewasa tuh kumpul aja lagi, kada nikah lagi, tinggal kumpul aja lagi. Kenapa? Karena nikah. Ujarna anak kada tahu. Ini namanya waliul mujbir. Pahamlah? Paham. Satu. Sekarang demikian juga wal jiddi, seorang kai. Seorang kai boleh menikahkan cucunya dari anak cucunya inda adamil abi aslan, ketika kadada bapaknya sama sekali. Bapaknya kadada, yatim. Ini anaknya yatim, bapaknya kadada, paham lah. Nang ada kayaknya, maka si kai ini punya kewenangan menjadi wali pernikahan si cucu ini. Cucunya umur 6 tahun dinikahkan, sah. Sekalipun anak perempuan tadi belum mengerti, apalagi mengizinkan, mengerti pun tidak sah. Karena bapaknya sudah tidak ada. Adami ahliyatihi, atau bapaknya ada. Perhatikan, ini agak ngalih. Pahami. Adami ahliyatihi, atau ketiadaan ahli bapaknya sebagai wali nikah. Didabit, bapaknya ada, tetapi bapaknya kada ahli dalam wali nikah. Lalu kainya yang menikahkan. Alasan apa bapaknya tidak boleh menikahkan? Karena beda agama. Paham? Karena beda agama. Nang anak Islam, nang kai Islam, abahnya ada Islam. Paham? Maka waliun nikah, wali pernikahan si anak ini adalah kainya.
walaupun abahnya ada, tapi karena abahnya kada ahli menjadi wali. Kenapa kada ahli? Karena gila. Kawalah gila nikah. Karena bapaknya murtad, karena bapaknya non muslim. Paham? Kalimat adami ahliyatih itu didambit kena contohnya. Bapaknya gila, bapaknya beda agama, kada ahli, artinya bapaknya menjadi wali nikah. Nah, lalu anaknya yang berumur 5 tahun, maka si kakeknya kayaknya ini boleh menikahkan anak cucu perempuan ini tanpa seizin dia. Dulu. Nah, tetapi ada persyaratannya. In wujidat syurutul ijbar. Jika didapat syarat-syarat mujbir. Apa syaratnya? Syaratnya itu satu, bikauni zaujati ghaira mawtu'atin biqubulin. Keadaan istri atau anak yang perempuan tadi tidak pernah diwatta, dikubulnya. Si anak ini asli perawan, tidak pernah melakukan hubungan seksual baik secara halal, hanya kada pernah kawin. Nggak ada pernah, berarti pernah kawin berarti janda. Atau dia tidak pernah melakukan perzinahan. Kalau dia pernah melakukan perzinahan, maka hilanglah, kada boleh lagi, karena itu bukan perawan. Nah, ini sekarang syaratnya anaknya asli perawan. Karena bingung ramatnya. Sebagaimana lagu janda atau perawan, nah kan gitu. Apakah engkau masih janda atau perawan? Gitu. Lah, itu dulu. Nah sekarang asli perawan. Berikut wa antu zawija bikufin. Si bapaknya ini atau si kakinya ini mengawinkan dengan laki-laki yang sekupu. Syaratnya tidak. Laki-lakinya ini harus sekupu. Arti sekupu itu salipel. Apanya yang selebel? Satu dulu, rupanya bagus, sesuai aja. Oh, laki-lakinya tampan. Yang kedua, laki-lakinya mapan, berikut dari keluarga yang baik-baik. Kemudian dia pun orang baik. Wah, ujar orang ini sekupu itu bahasa Ambasabari, bahasa kitab kufu. Kufu itu sepadan, selipel. Pahamlah selipel. Nah, cocok aja dong. Nih, laki-lakinya tampan, laki-lakinya mapan, kemudian dari keluarga baik-baik, bahkan dari suku yang terbaik atau suku yang baik. Wah, ini kufu nih. Nah, kayak itu kalau bayan laki-lakinya siapa? Syekh Abdullah Bugis, sepupu kan? Oh, sepupu. Kemudian bimahri misliha, maharnya sesuai dengan mahar misliha, seumpamanya dalam pengertian bidabit bimisliha itu pasaran. Berapa abah mintai jujuran sesuai pasaran, berapa 100 juta. Nah, kufu lah, cocok aja. Laki-lakinya tampan, mapan, kemudian dari keluarga baik-baik, dari suku yang baik, berikut maharnya pun bahkan lebih dari orang pasaran lah. Berapa? 100 juta maharnya.
padahal tanpa bepadah-padah lawan anaknya nikahkan sah. Itu namanya cukup syarat. Min naqdil balad, daripada perhiasan negeri. Min naqdil balad, daripada perhiasan negeri atau mata uang negeri itu. Nah, ingatakan maksudku bahasanya sampai sekarang seorang ikam bisi anak rahmatai bini-bini ikam menikahkan kada perlu inya bepadah bah ulun nikahkan kada bepadahan gini kada apa juga sah saja. Paham? Nah, namun orang sekarang supaya bagus ya nemu padah bah nikahkan ulun dengan Rahmat bin Abdurrahman orang anu jujuran sekian ya bahnya nah nikahkan itu ngarannya izin. Paham? Ngarannya izin. Bagi perempuan atau wanita perawan tanpa itu pun walinya boleh ya menikahkan. Paham? Contohnya kekanakan isi anak bini-bini nikahkan medulu lawan pondokkan, tapi wajar aja sepupu aja sah. Karena sudah ganal dewasa ngumpulkan jadi kada yang perlu dilawas sudah nikahnya tinggal mengumpulkan. Itu tuh kayak Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an menikahkan anak beliau Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah. Umurnya belum cukup. Umurnya belum cukup. Habis itu perempuan bujang, perempuan perawan. Tapi sekarang ini itu berlaku dua arah teh. Boleh dia diwali mujwir, boleh bini-bininya minta izin. Bila minta izin itu hanya mengizinkan ya kepada nikahkan ulun dengan Rahmat bin Abdurrahman jujurannya sekian. Ya, hanya akan nikah. Hanya bila abahnya nang menikahkan langsung aja. Bila abahnya kada menikahkan lalu mewaliakan lawan siapa? Lawan naib abahnya bawali. Abahnya menyerahkan ngarannya ada aturannya. Menyerahkan ada saksinya diserahkan. Nah sambian bismillahirrahmanirrahim wahai tuan naib sambian ulun wakilakan menikahkan anak ulun si Fulan bin Fulan dengan seorang laki-laki yang bernama Fulan bin Fulan dengan jujuran 100 juta rupiah. Ujar naib, ujar penghulu, aku terima. Makanya saat pernikahan itu penghulu berucap bismillahirrahmanirrahim, saudara Rahmat bin Abdurrahman, engkau aku nikahkan dengan seorang perempuan yang bernama Aminah binti Abdillah, yang mana bapak walinya sendiri berwakil kepadaku. Paham kalimatnya? Paham? Dengarin nikah. Bapak walinya sendiri berwakil kepadaku dengan mahar 100 juta rupiah dibayar tunai. Belum terima menikahi. Dan seterusnya. Padahal penghulu itu kada ada hak menikahkan. Pahamlah, penghulu itu tidak ada hak langsung menikahkan. Nang menikahkan itu waliun nikah. Wali nikah walinya sendiri. Tetapi karena walinya kada hendak menikahkan, abah diserahkan diwakilkan kepada penghulu. Padahal yang paling afdal itu rahmatai walinya sendiri yang menikahkan. Ikam kaina ba anak bini-bini sampai waktunya anak kawin, ikamlah nang lebih afdal menikahkan daripada penghulu.
bolehlah aku berwakil ke lawan pengulu atau naib, yang mana pengulu naib ini adalah petugas resmi dari pemerintah. Boleh, siapa yang engkau inginkan. Umpama Rahmat hendak anak lawan aku nikah, nah silahkan, boleh aja, tinggal bawali aja, ya itu tuan guru pian ulun wakilkan menikahkan anak ulun si fulanah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad bin Abdullah, dengan mahar 100 juta rupiah tunai. Kau terima? Nah tinggal aku aja lagi nikahkan. Cuma kalimatnya itu boleh disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad bin Abdullah, engkau aku nikahkan dengan seorang perempuan yang bernama Maimunah binti Rahmat. Bapak walinya sendiri yang berwakil kepadaku dengan mahar 100 juta rupiah dibayar tunai. Ada hutang harinya. Hulun terima menikahi anak sampian. Ini dibayar tunai. Barakallah. Sah. Itu kalau perempuan bujang. Lam janda apa? Nah, janda ini macam-macam rahmatnya. Sekalinya janda itu kan macam-macam. Dahulu ada ngarannya janda. Apa Rahmat ngarannya? Janda ini macam-macam. Ada apa? Ada janda tua, ada janda muda, ada janda kembang, ada janda bina, balu pinang ngarannya. Nah, kayak apa ini? Kita bermula dulu balu pinang. Ada di kampung menyambat Rahmatnya ngarannya balu pinang. Apa artinya Rahmat balu pinang itu? Balu pinang itu Rahmatai dia kawin tapi masih perawan. Berarti bukan saibun, bikrun. Statusnya janda, tapi pada hakikatnya dia tidak janda, masih perawan. Kenapa? Nikah seorang laki-laki, seorang perempuan dipaksa nikah oleh orang tuanya dengan seorang laki-laki dengan terpaksa. Salahnya kedobaikan. Sebulan nang nyata arti kedobaikan itu paham nggak? Kada suah berhubungan suami istri sebulan cerai, maka perempuan ini statusnya janda, malah jandanya bersertifikat. Asli bersertifikat dari mana? Pengadilan agama keluar statusnya janda. Namun pada hakikatnya ini bukan janda karena dia tidak pernah melakukan hubungan intim. Ini perempuan jika nikah hak ini masih wali mujbir. Pahamlah? Karena dia pada hakikatnya bukan janda. Pada hakikatnya dia bukan janda, masih perawan. Makanya di kampung disambat balu pinang. Arti balu pinang itu kada suah dibalah, tapi suah diputik. Ini diputik sudah, tapi pinangnya kada suah dibalah, ngarannya balu pinang. Nah ini statusnya janda, tapi pada hakikatnya perawan bikrun, maka masih berlaku wali mujbir. Sekarang kita nang asli janda, karena asli janda itu kan orang nang pernah berhubungan intim, atau bahasa kitab zawalul ikaratiha, orang yang sudah hilang keperawanannya.
Paham? Orang yang sudah hilang keperawanannya itu disebut janda. Nah, lalu dua, kalau ada janda muda bisa disebut janda kembang. Ada yang disebut janda tua. Nah, janda kembang berapa umurnya? 20 ya. Wah, ini janda muda nih. Tahu jero ini ramatai janda muda terdepan. Wah, janda lebih berpengalaman, maka dia menjadi terdepan daripada perawan karena janda lebih berpengalaman. Nah, lalu si janda ini hendak kawin. Si janda ini hendak kawin, nenek terserah aja lakiannya siapakah. Ya, kalau yang jelas janda muda kah, janda tua kah, lalu hendak kawin. Nang kayak apa tentang perwaliannya? Naiknya wasai perempuan janda la yajuzu liwaliha, tidak boleh bagi walinya tazwijuha, mengawinakannya illa ba'da bulughiha, kecuali setelah balik. Jadi abahnya itu kada boleh nikahkan sampai akan balik dulu. Sampai akan balik. Rupanya tadi janda akan karena nenek. Jandanya belum balik. Oh, balik akan dulu. Walinya tidak boleh bagi walinya menikahkan kecuali sesudah perempuan ini balik. Satu, ini jarang terjadi di negeri kita. Yang berikutnya wa izniha, dan izinnya. Harus seizin dengan janda tersebut menutkan secara ucapan, la sukutan, tidak diam. Kalau bahasa orang ini ramatnya ya ditapone loh gampang lah kalau yang nggih hapunai itu izin ngarannya. Lalu walinya pulang ini bepadah naik nang nenek bawa nenek sampailah si walinya ini hendak menikahkan bila janda ini bepadah dulu. Nah, bepadah nikahkan ulun. Nang izinnya ditutup. Nikahkan ulun dengan laki-laki yang bernama siapa ya? Jangan Rahmat, kesian Rahmat kalau kita bulujur bandir. Jangan dulu, dengan seorang laki-laki yang bernama Topan jenah, Muhammad Tufan. Sudah ini Topan jualan itu. Nah, bin Taifik. Udah dengan mahar sekian. Janabah. Iya. Nah, tinggal menikahkannya lagi. Artinya bahwa bila wanitanya janda, kada boleh wali nikahkan upadah dulu. Nah, setujulah itu. Nggih bae akor aja deto. Nah, itu izin nang itu dulu. Itu dulu. Amun nang bujang ini langsung dikawinakan aja boleh ya, paling asal sesuai syarat nang tadi. Nah, kita cerita balu. Nah, nanti inilah rahmatai cara perwalian dalam pernikahan. Yang status perawan begini, yang status janda caranya begini. Paham udah Mar? Rahmat paham Rahmat? Ya. Nah, kemudian paslon wal muhrimatu, perempuan wal muharramat, perempuan yang haram dinikahi. Wal muharramatu, perempuan yang haram dinikahi menurut nas arba'a asyarata, ada 14 perempuan yang tidak boleh dinikahi.
tertera ada 4 bus nih. 4 bus nih kada boleh dinikahin ini. Siapa kaina berikutnya yang akan datang. Ila akhirih wallahu a'lam bissawab. Baca Rizwan. لما مثلها من النبات وسيب الجزء وليها تزويدها إلى بعد بلوغها وإليه نطقا بعد سقوط الفاتحة إلى